kali ini aku akan mengajak kamu untuk membuat kotak tisu dari sachet gude. Nah, sachet gude ini kalau kita tidak gunakan dengan baik, hanya akan menjadi sampah yang tidak bernilai. Namun, kalau kita gunakan dengan baik, sachet gude ini bisa jadi kerajinan seperti kotak tisu, sling bag, handbag, tote bag, dan bahkan tempat laptop yang bernilai tinggi. Nah, bagaimana caranya? Pertama-tama, kita kumpulkan 180 sachet gude dari warung kopi terdekat. Yang kedua, kita gunakan gunting. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita gunting bagian atas dan bagian bawah. Pertama kita potong bagian atasnya dan bagian bawahnya. Dulu bagian atas dan bagian bawah. Udah, karena kita mau ngambil pola mochaccino-nya, maka bagian atas kita lipat dulu sampai batas M. Oke. Bagian bawahnya kita lipat di bawah M-nya. Lalu kita gunting sisa bagian bawahnya karena terlalu banyak, nggak bisa dilipat masuk. Kemudian kita buka, lipat dari bagian atas. Lalu bagian bawahnya kita lipat juga. Bentuknya jadi kayak gini. Kita rapiin sebentar. Nah, bentuknya kita ngambil pola mochaccino ini. Nah, kita bikin sekitar 180 sachet untuk seperti ini. Setelah kita mendapatkan 180 lipatan, sekarang kita mulai menganyam. Oke, di sini kita memiliki 4 sachet sebagai sachet awal untuk membuat anyaman baling-baling. Nah, untuk gampangnya kita urutkan dulu. Yang pertama, sachet pertama itu menghadap ke samping sana. Kemudian sachet kedua menghadap ke bawah. Sachet ketiga menghadap ke samping sana dan sachet keempat menghadap ke atas. Di sini kita menggunakan menggunakan motif yang merah polos ini, ya, polos ini kita pakai. Jadi pertama kita ambil dulu sachet pertama, kemudian dimasukkan sachet kedua masukkan ke sachet pertama. Nah, jadinya seperti ini, dipegang. Terus sachet ketiga kita masukkan di sachet kedua. Nah, seperti ini. Kemudian sachet keempat kita masukkan dari sachet ketiga, dikunci ke sachet pertama. Nah, kita dapat anyaman baling-baling seperti ini. Di sini kita rapikan supaya kencang. Nah, di sini semua sachet saling mengencangkan, jadi kita nggak perlu pakai lem atau segala macam. Setelah anyaman baling-baling pertama jadi, kita ambil sachet berikutnya, kita pakai motif O ini. Yang motif O ini akan kita pakai. Jadi ambil lagi sachet, kita akan memakai bagian motif O ini. Kita masukkan dari sachet yang terakhir ini, masuk. Kemudian kita ambil lagi, jadi seperti ini. Kita ambil lagi sachet,
syaset ketiga kita masukkan dari bawah. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sachet penguncinya kita ambil lagi satu sachet, kita masukkan dari samping. Jadi bagian O dimasukkan dari samping. Seperti ini, kita keluarkan di sachet pertama. Nah, di sini kita kencangkan. Kita udah mendapat dua motif di sini. Ini dikencangkan. Nah, di sini kita ada motif polos pertama. Dan yang kedua motif O. Kemudian kita lanjutkan terus untuk anyaman ketiga itu mengulang lagi dari motif awal. Jadi motif polos ini. Selanjutnya setelah itu kita akan membuat anyaman di bagian atas. Yang pertama, ambil satu sachet, masukkan di sama-sama dengan pola M ini, kita masukkan. Usahakan yang bagian belakangnya tidak kelihatan ya, jadi ini. Kita masukkan, kita rapikan dulu. Kemudian sachet berikutnya kita masukkan dari samping, karena kita mau ngambil bagian M ini. Sachet ketiga selalu dari bawah, selalu menghadap ke samping sana. Nah, seperti ini. Nah, sachet keempat kita ambil dari atas, tapi dia menghadap ke bawah. Dikeluarkan di sachet pertama. Nah, kita udah mendapatkan satu tingkat di atasnya. Ini tinggal dianyam ke samping. Jadi kemudian kita ambil lagi, karena kita sudah masuk di pola O ini, kita ambil sachetnya yang pola O. Jadi pola O masukkan dari samping. Terus sisa dari sachet pertama ini kita masukkan di sachet sebelahnya. Jadi sisa sachet ini akan kita masukkan ke sini supaya pola kipas ini terangkai. Nah, jadi seperti ini. Kita rapikan dulu. Oke. Nah, sachet terakhir kita ambil, masukkan dari atas. Masukkan dari atas, dikeluarkan di sachet yang di sampingnya. Ini kita rapikan. Jadi di sini kita bisa lihat dari bawah ini dia keluar, masuk, keluar, masuk.
Oke, sudah jadi. Jadi kita punya nih 3. kecilin dikit. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3. Kita punya 9 kali 3. Gini. Dirapiin. Gimana? Ya. Dirapiin dulu. Dikencengin. Ting ting. Nah, ini dia. Tenang. Nah, lanjut. Selanjutnya kita akan membuat siku untuk menjadi tempat tisu. Yang pertama kita ambil dulu 3, 1 2 3. Lalu bagian setelahnya, bagian 4 ini kita kasih 1 sachet. Jadi kita kasih 1 sachet di sini. Nah, lalu bagian yang keempat ini dan yang ketiga akan kita satukan seperti ini. Bagian ketiga ini masuk ke bagian keempat. Nah, oke, di sini kita punya siku. Nah, untuk mengunci kita ambil lagi 1 sachet, masukkan dari atas, kita keluarin di sini. Ini harus dikencengin soalnya bagian siku agak sedikit butuh tenaga. Nah, di sini kita punya segitiga, dia akan jadi landasan siku. Segitiga, kita akan bikin lagi segitiga buat jadi bagian dasarnya, bagian bawahnya. Jadi di sini sama, kita ambil yang bagian ketiga dan keempat ini dari 1 2 3 4. Jadi 2 ini akan kita ambil. Bedanya yang di sini yang dikasih sachet adalah yang bagian 3 ini. Yang tadi kan bagian 4. Jadi ini kita akan kasih sachet 1. 1 di sini. Kemudian dia akan disatukan dengan sachet yang keempat dari samping. Jadi bagian sini disatukan dengan bagian sini. Kita keluarin. Ya, kita satukan. Kalau kayak gini, nah, oke. Nah, di sini kita punya segitiga lagi setelah segitiga yang satu. Ini segitiga kedua. Untuk kunci, dia kita tambahin 1 lagi. Bagian sini, masukkan dari atas, keluarkan. Pastikan dia di dalamnya itu nggak kesangkut ya, ini soalnya. Nah, di sini kita punya segitiga yang kedua. Jadi segitiga pertama, segitiga kedua, dia akan menjadi dasar untuk tempat tisu kita. Jadi ini ada 2. Lanjut, udah ya. Ini karena kita punya 2 segitiga, kita akan buat segitiga bagian atas dulu. Pertama kita masukkan 1 sachet bagian atas ini, bagian paling atas. Kemudian kita satukan dengan bagian ini. Nah, di sini kita akan lihat dia mulai gini bentuknya. Bisa jadi dia bentuknya atas segitiga, bawah segitiga ini. Ini kita akan satukan dulu dengan satukan dengan sisi yang ini. Jadi dia dimasukkan. Nah, kita udah mulai kelihatan bentuknya bagian sini dan bagian sini. Sisanya akan masuk ke sachet yang di atasnya. Jadi seperti ini.
Nah, di sini kita udah punya bentuk kotak tisu yang dia bentuknya gini. Ya, jadi kuncinya itu bagian pojok itu selalu keluar untuk mengunci. Jadi bagian pojok ini dia selalu di luar. Ini pojok di luar untuk mengunci. Nah, hal yang sama kita lakukan di sisi selanjutnya. Jadi kita bagian atas dulu. Ke samping sini karena ada sachet yang lebih ini, kita akan masukkan satu. Lalu kelebihan ini kita masuk di sini. Masuk ke bagian atasnya, jadi dari bawah ke atas. Nah, untuk mengunci, karena kita butuh atasnya sama, jadi segitiga, ini juga segitiga, kita masukkan gini. Jadi masukkan dari bawah. Masukkan dari bawah. Gunakan sachet ini untuk mengunci. Nah, dengan ini kita punya dua bagian. Nah, ini dan bagian ini. Tinggal menyatukan bagian tengahnya. Setelah kita buat dua bagian, jadi dia akan seperti ini, nyambung. Kita akan menyambungkan dulu bagian tengahnya. Gini ya, jadi dia bentuknya gini. Memang belum kelihatan kalau belum tersambung. Jadi awalnya itu kita ambil dulu satu sachet, jadi hanya dibutuhkan dua di sini. Satu, kita masukkan di sebelah sini. Jadi bukan yang di bagian tengah sini, tapi bagian samping. Kita masukkan dulu, lalu kita nyambungkan ke bagian sini. Nah, dia akan nyambung jadi ke bagian samping. Jadi dari sini, tengah, samping. Ini masuk. Seperti tadi ya, kalau bagian pojok selalu akan keluar. Ini keluarkan. Nah, bagian tengahnya udah mulai kebentuk. Kita ambil lagi satu. Kita masukkan di sebelah yang sini, sebelah samping. Masukkan. Nah, ini paling pojok itu dia masuk, dikunci oleh bagian atasnya. Nah, bagian sini akan dia masuk ke tengah, dan di sini dia akan keluar. Jadi untuk bagian sini udah jadi. Nah, kita lipat, kita masukkan ke dalam bawah supaya dia jadi. Nanti diajarin untuk merapikan bagian ini. Sebelum kita mau buat bagian samping sini, kita rapikan dulu bagian atasnya supaya tidak mengganggu bagian atasnya yang kelebihan ini. Jadi yang pertama itu kita lipat dulu untuk segitiga gini. Oke, bagian atasnya udah jadi, udah rapi. Kotak tisu kita udah hampir jadi tinggal bagian sini yang belum ada lapisannya. Kayak yang tadi, jadi seperti yang tadi kita ambil dulu 1, 2, 3. Nah, di bagian 3 dan 4 ini yang akan kita buat segitiga pertama. Yang pertama kita masukin dulu, ambil satu sachet, masukkan ke bagian yang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Lalu kita masukkan yang ketiga. Nah, seperti ini. Ini dirapiin dulu, ya. Oke. Kita punya segitiga sama seperti yang ini. Untuk dikunci, kita ambil lagi satu. Lalu kita kunci bagian atasnya.
Kita kunci segitiga kita. Ini nah segitiga kita udah jadi. Bisa kita lihat ini udah jadi. Nah ini mau lanjut atau lanjut ya. Kemudian kita buat segitiga satu untuk melengkapi bagian bawahnya. Jadi sama yang tadi, dari bagian sini 1, 2, 3 dan 4 ini akan setelah kita punya satu segitiga, jadi segitiga bagian sini, kita akan membuat segitiga yang bagian sini. Kita ambil dari 1, 2, 3, sachet ketiga dan sachet keempat ini akan dirangkai menjadi segitiga terakhir. Jadi kita punya bagian bawahnya sini. Jadi yang pertama itu ambil satu sachet, lalu taruh di bagian yang ketiga, 1, 2, 3, kita taruh, masukkan. Nah, bagian sini dan bagian keempat ini akan disatukan untuk membuat segitiga begini. Nah, di sini kita bisa lihat kita punya segitiga terakhir. Nah, ambil lagi satu, masukkan di sachet yang paling atas, dikeluarkan di sachet yang kedua. Ya, dirapikan. Nah, kita punya segitiga yang keempat sisi ini udah jadi sini. Jadi di sini udah jadi, tinggal bagian atas dan bagian tengahnya. Oke, karena bagian bawahnya sudah jadi, kita akan buat bagian atas ini. Jadi pertama kita buat bagian sini dulu. Pertama masukin dulu sachet di sachet yang dari bawah. Jadi kita dari bawah, itu kita akan ke atas. Masukin dulu sesuai dengan motifnya ya. Kita masukkan. Nah, bagian sini akan disatukan dengan bagian atas ini. Jadi dia dikunci. Oke, sudah dikunci jadi. Nah, bagian atas karena dia bentuknya segitiga sama seperti sini, dia akan masuk seperti ini. Jadi dia tidak buat segi empat tapi segitiga. Jadi kita bagian atasnya kita masukkan ke sisa di bagian bawah. Sulit. Ini kalau susah pasti ada yang nyantol, bisa sachetnya nyantol di dalam. Nah, kita udah punya segitiga. Nah, untuk mengunci tidak perlu tambah satu sachet karena kita punya sachet yang dari awal tadi. Nah, kita masukkan. Oke, kita punya sisi segitiga satunya udah selesai. Jadi ini akan jadi seperti ini. Karena kita udah punya, kita kurang satu sisi ya, satu sudut. Ini akan jadi seperti ini. Kita tambahin dulu satu bagian atasnya. Sekian. Nah, ini akan disatukan sama bagian bawahnya. Nah, sudut segitiga kita udah jadi. Nah, untuk mengunci nggak perlu tambahin satu lagi karena kita udah punya satu sachet di bagian bawahnya. Jadi kita pakai sachet yang ini supaya nyatukan. Dia masuk.
Oke. Dan dimasukin sama sachet yang paling pojok tadi. Nah, jadi kita udah punya hampir jadi tempat tisu kita, tinggal bagian tengahnya. Nih, bentuknya udah mulai kelihatan ya. Lanjut. Nah, ini tahap terakhir dari pembuatan tempat tisu kita, yang sama seperti tadi. Jadi kita gunakan bagian bawah ya, bagian samping sini yang sachetnya paling bawah, dia paling bawah ya. Ini kan 1, 2, 3, 4. Kita gunakan ini, isi dulu 1. Bentar, isi dulu. Nah, disatuin sama yang bagian bawah sini, dikeluarin. Udah. Kemudian sachet yang di bagian sebelah sini dia akan disatuin sama yang bagian tengah. Jadi sama kayak tadi, dari pojok bagian sini ke tengah, nanti ke bagian sini. Jadi yang ini nanti disatukan ke bagian tengah. Nah, ini dikeluarin, masukkan sini. Nah, bagian bawah kita udah jadi. Bagian bawah kita udah jadi. Sisanya kita cuma tambah satu lagi. Masukkan bagian sini. Jadi bagian samping dimasukkan di bagian tengahnya. Dikaitkan bagian tengahnya. Pakai bagian samping sebagai pengunci. Nah, ini dikeluarkan. Oke, masuk dulu. Nah, dikeluarkan. Oke, ininya kita udah jadi. Tinggal sisanya ini seperti yang tadi ya, kita selipin. Oke, kita selipin dulu ya. Nah, seperti ini yang tadi selipin. Udah. Jadi tempat tisu kita udah jadi. Gimana? Mudah kan bikinnya? Nah, kotak tisu ini menggunakan pola anyaman renggang. Perlu kamu ketahui ada 3 jenis pola anyaman yang kita bisa gunakan dalam kerajinan ini. Yang pertama, pola anyaman renggang yang tadi kita sudah pelajari. Yang kedua, pola rapat zigzag. Dan yang ketiga, pola rapat segi 4. Kalau kamu pengen tahu gimana caranya membuat pola-pola lainnya, nantikan video tutorial kita selanjutnya ya. Yuk kita berkreasi untuk menyelamatkan lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat ya. Bye-bye.